Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aji Santosa. Di sini kita akan membahas satu materi di kelas 10 di mapel fisika tentang besaran vektor. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita simak pembahasan tentang besaran vektor untuk materi fisika kelas 10. Jadi pada materi besaran vektor ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, terutama ada di penjumlahan, pengurangan, serta apa itu besaran vektor sendiri. Nantinya di mana penjumlahan dan pengurangan itu ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Metode pertama adalah metode segitiga, kemudian metode poligon, yang ketiga metode jajar genjang, dan yang terakhir adalah metode analisis. Kompetensi dasar yang mendasari kita untuk membahas tentang materi analisis vektor ini adalah untuk menerapkan prinsip penjumlahan vektor yang sebidang. Dan indikator dari pencapaian di mana KD kita tadi adalah yang pertama, untuk menjumlahkan dua vektor atau lebih secara grafis dan menjumlahkan dua atau lebih dengan metode segitiga, poligon, dan metode jajar genjang. Terutama itu untuk materi vektor ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk membedakan pengertian besaran vektor dan besaran skalar. Kemudian kita bisa menyebutkan contoh besaran vektor dan besaran skalar, serta menuliskan simbol-simbol vektor, dan yang terakhir adalah melakukan operasi vektor dengan metode segitiga, poligon, dan jajar genjang. Jadi untuk memenuhi tujuan pembelajaran ini, mari kita bahas bersama-sama tentang besaran vektor. Besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan satuan, dan juga dia memiliki arah. Jadi kalau kita gambarkan di diagram kartesian, kalau biasanya kita membahas suatu vektor, vektor itu ada nilai X dan nilai Y. Di sini ada X, di sini ada Y. Jadi ketika vektor ini mengarah ke kanan dari titik 0,0, dia akan bernilai positif. Tapi ketika dia mengarah ke kiri dari titik 0,0-nya, dia bernilai negatif. Begitu juga pada grafik sumbu Y, ketika dia menuju ke atas, maka dia juga akan bernilai positif. Dan ketika dia menuju ke bawah dari titik 0,0, maka dia juga bisa bernilai negatif. Jadi, arah ini sangat menentukan nilai besar terhadap besaran vektor itu. Contoh dari besaran vektor ini adalah kecepatan, percepatan, gaya, dan perpindahan. Sedangkan untuk lawannya atau kebalikan dari besaran vektor itu adalah besaran skalar, di mana besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan, tapi tidak memiliki arah. Contohnya adalah pada besaran pokok, misalkan saja massa, waktu, itu tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai dan satuan. Penggambaran dari besaran vektor ini itu dapat digambarkan dengan anak panah seperti yang ada pada gambar. Pada gambar panah ini terdapat ada namanya pangkal dan ada yang namanya ujung vektornya. Jadi vektor ini ada pangkalnya, ada ujungnya, di mana arah panah dari vektor ini menunjukkan arahnya. Jika arahnya ke kanan, itu berarti dia positif. Bila penotasian dari vektor ini terdiri atas dua huruf A dan B, maka vektornya
bisa dituliskan dengan AB dengan tanda panah di atasnya. Jadi penulisan ini tergantung dari huruf apa yang ada di tanda panahnya. Jika hanya satu huruf seperti di gambar yang di atas, itu berarti dia adalah vektor A dengan simbolnya A, tanda panahnya di atas, dan juga vektor AB untuk panah yang di bawah ini, karena dia memiliki dua notasi huruf AB. Untuk operasi vektor dengan metode segitiga, jadi kita berikan contoh, misalkan dua buah vektor A dan vektor B seperti ada pada gambar. Nah, pertanyaannya adalah gambarkan resultan vektor menggunakan metode segitiga. Jadi kita akan coba mengerjakan bagaimana resultan dari vektor A dan B. Jadi vektor A ini apabila dia arahnya ke atas, maka dia dihitung positif. Tapi kalau dia nantinya menghitungnya adalah minus A, maka penulisannya harus ke bawah seperti ini, min A. Ya. Jadi itu juga berlaku untuk B. B arahnya ke kanan bawah. Tapi kalau dia minus B, maka arahnya harus ke atas ini. Nah, ini minus B. Jadi ketika ada satu gambar vektor kemudian ada tanda minus di depannya, berarti tanda panahnya harus membalik atau berlawanan arah. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita tentang metode segitiga untuk mencari resultan. Jadi misalkan kita punya vektor A dan juga vektor B. Kunci dari metode segitiga ini adalah ujung yang bertemu dengan pangkal selanjutnya. Jadi ujung A di sebelah sini akan bertemu dengan pangkalnya B. Sehingga resultannya adalah A ditambah B harus berlaku yang ada di sini. Ya. Ini merupakan resultannya. Jadi resultan ini adalah jumlah dari vektor A ditambah dengan vektor B. Atau resultannya bisa kita tuliskan dengan R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kemudian apakah juga bisa dijumlah sebaliknya, misalkan B ditambahkan dengan A? Bisa. Nah, ada perbedaannya. Kalau tadi A ditambah B, maka ujungnya A ada di pangkalnya B. Kalau B ditambah A, maka ujungnya B ada di pangkal A. Sehingga persamaannya menjadi B ditambah A. Sehingga dari persamaan yang tadi kita bahas tentang A ditambah B dan B ditambah A, maka bisa kita simpulkan ada persamaan resultan dari kedua penjumlahan ini. Bila ada persamaan resultan dari kedua penjumlahan ini, maka sifat matematikanya bisa diterapkan, yaitu A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Metode yang selanjutnya adalah metode poligon. Metode poligon ini intinya adalah kita menjumlahkan 3 buah vektor dengan menggambarkan juga resultannya sama seperti dengan metode segitiga. Hanya ini adalah berupa pengembangan dari metode segitiga. Ada satu contoh adalah 3 buah vektor A, B, C seperti pada gambar. Kemudian kita disuruh untuk menggambarkan resultannya. Misalkan saja A ditambah B dan ditambah C. Maka sama dengan metode segitiga sebelumnya, ujungnya akan ketemu dengan pangkal yang selanjutnya. Ujungnya A bertemu dengan pangkalnya B, ujungnya B bertemu dengan pangkalnya C. Sehingga ketemulah resultannya pada garis seperti ini. A ditambah B ditambah C akan sama.
Begitu juga misalkan kita buat persamaan lainnya. Ada vektor C ditambah vektor B ditambah vektor A. Maka resultannya pun akan sama. Jadi arah resultannya ada di sini sama dengan resultan yang ada di sebelah sini. Sehingga berlakulah sifat matematika A tambah B dalam kurung ditambah C akan sama dengan C ditambah B dalam kurung ditambah A, atau sifat asosiatif. Dan yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah tentang metode jajar genjang. Kalau pada metode segitiga dan metode poligon itu kita membahas si pangkal akan ketemu si ujung. Kalau di metode jajar genjang, pangkal bertemu dengan pangkal. Langsung kita ke contoh soalnya, yaitu pada model vektor berikut, lakukan dengan menggunakan metode jajar genjang untuk menentukan resultan dan arahnya. Maka, apa yang harus kita lakukan? Kita gambarkan satu garis titik-titik sehingga vektor A dan vektor B membentuk suatu gambar jajaran genjang. Setelah itu, kita tarik garis dari pangkal bertemunya vektor A dan vektor B menuju ke ujung pertemuan titik-titik bantu tadi. Maka ketemulah resultan kita. Seperti kata kunci sebelumnya bahwa jajaran genjang ini metodenya adalah dengan pangkal ketemu pangkal. Ketiga pangkalnya bertemu. Nah, itu kata kuncinya. Setelah kita bisa menentukan gambar dari metode jajaran genjang, maka kita akan punya nilai resultannya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Apa itu theta? Theta itu adalah sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B, di mana biasanya sudut yang terbentuk ini adalah sudut-sudut istimewa. Nah, sedangkan arahnya itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan sin, di mana resultan dibagi dengan sin theta tadi akan sama dengan vektor A dibagi sin theta 1. Jadi dia berseberangan. Dan vektor B dibagi dengan sin theta 2. Untuk persamaan arahnya ini hanya kita bisa gunakan 2. Misalkan saja kita akan mencari arah dari R. Maka yang bisa kita gunakan adalah persamaan dengan A dibagi sin theta 1 atau juga B yang dibagi sin theta 2. Tidak harus kita menggunakan ketiganya. Bila dua vektor yang akan kita cari dengan metode jajar genjang ini membentuk sudut 90 derajat, maka bentuknya bukan lagi jajar genjang, tapi persegi, atau juga bisa persegi panjang. Perbedaannya, jika kita mencari resultannya, maka tinggal R-nya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Mengapa? Karena theta yang terbentuk itu adalah 90 derajat. Kalau kita pakai cos 90 derajat, maka akan ketemu 0, sehingga persamaan yang di belakang ini akan otomatis bernilai 0. Sedangkan arahnya itu bisa kita cari dengan langsung tanpa perhitungan, yaitu 45 derajat terhadap A dan juga 45 derajat terhadap B. Berikut ini ada satu contoh soal terkait dengan metode jajar genjang. Dua buah gaya yang sama besar masing-masing 10 Newton mengapit sudut 60 derajat seperti pada gambar. Nah, kemudian hitunglah resultan kedua gaya tersebut dan arah gaya resultan dari gaya F1. Maka sesuai dengan metode jajar genjang tadi, bahwa kita membentuk gambar seperti jajar genjang. Nah, kemudian kita di sini ada nilai resultannya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Cos theta di sini
itu adalah sudut yang ada di AP di sini, 60 derajat. Nah, maka ketemu nilai 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos 60 derajat, dimana semuanya itu akan diakarkan. Dan hasilnya adalah akar 300 Newton atau 10 akar 3. Nah, itu adalah resultan dari kedua gaya tersebut. Kemudian, untuk arahnya kita gunakan persamaan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada sudut 180 minus 60. Ini kita menggunakan perhitungan matematika karena total sudutnya adalah 180, kemudian dikurangi sudut apinya tadi 60, maka ketemu angka 120. Dan ketemulah sin A-nya. Sin A yang ada di sini itu adalah F2 sin 180 dikurangi 60 kuadrat dibagi R. Jadi itu merupakan sedikit yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.